SketchUp. Ya, kebetulan yang saya install ini 2017. Nah, kalian mungkin beberapa sudah melakukan instalasi ya, instalasi SketchUp. Nanti kita lihat seperti apa sih isinya SketchUp. Nah, ini baru buka seperti ini, ya. Nah, di sini ada setelah diinstal ini ada ini ya, license to kosong, kemudian default template-nya simple template dengan satuan meter. Satuan meter. Nah, kalau mau lihat template yang lebih banyak itu ada di sini ya. Ini untuk yang satunya feet dan inci. Kalau kita ya tentunya lebih familiar kalau enggak meter, satuan internasional ya. Yang sering digunakan di Indonesia itu ya meter, milimeter, sentimeter, dan seterusnya. Oke, kita coba buka. Oke, kita tunggu. Ini agak lama karena laptopnya tidak apa ya, speknya kurang bagus. Ini RAM-nya hanya 4 GB. Jadi kalau kalian yang punya uang bisa beli komputer atau laptop, kalau saya nyaranin sih ya 16 GB lah RAM-nya. Atau sekurang-kurangnya 8 GB. Nah, bentuknya seperti ini, SketchUp. Nah, kita lihat satu-satu. Sebelumnya sudah ada yang pernah pakai SketchUp belum? Halo? Ada yang pernah pakai SketchUp? Pernah, Pak. Oh, udah pernah. Alan udah pernah ya? Oke. Udah banyak yang pernah pakai. Selain Alan? Belum, Pak. Belum ya? Masih buka-buka doang. Oh, buka-buka doang. Oke, kita ini coba satu. Nah, ini simbol ini bisa kita hapus saja karena tentunya nggak akan kepakai. Nah, di sini ada file, ya, file biasa ya. Ini new kalau mau buat file baru, kemudian open kalau kita sudah punya ini ya, punya model. Ini yang bisa dibaca dengan extension SKP. Ini berarti SketchUp. Kemudian apalagi kita lihat kalau nge-save ya sama ya, seperti ini. Save sama, ini kalau yang model kita mau kita jadikan template dan seterusnya. Ini saya nggak, Bapak juga belum explore semua fasilitas yang ada di sini. Bapak akan coba ke yang sering digunakan. Ya. Nah, kalau 3D warehouse ini kita kalau mau cari komponen yang ada yang disediakan oleh SketchUp atau Trimble, karena ini yang Trimble juga ini. Kemudian di sini ada Trimble Connect, tapi ini sepertinya perlu login di sini. Kemudian di sini kalau mau import file, gitu ya, import file. Nah, kita lihat apa saja yang bisa diimport. Nah, ini yang bisa diimport tentunya ya model SketchUp itu sendiri, kemudian gambar AutoCAD yang ekstensinya bisa DWP, bisa DXF. Kemudian 3ds juga bisa. Kemudian nih, nah ini saya belum pernah tahu nih. Ini bisa, saya nggak tahu ini dibuat dengan software apa. Kemudian ada DEM. DEM itu Digital Elevation Model. Jadi data SRPM kayak itu kemarin yang saya tampilkan di Global Mapper itu ya bisa di sini, tapi harus dirubah dulu ekstensinya menjadi DEM. Kemudian file ini adalah file yang bisa connect ke hampir bahkan mungkin semua ya. Saya coba software BIM itu bisa ini IFC file. Kemudian Google Earth file ini KMZ gitu ya. Jadi kalau kalian buat misalnya polygon di Google Earth disimpan dalam ekstensi KMZ itu bisa dipanggil. Kemudian JPEG ini image semua ya, JPEG, PNG, PSD, TIFF. Nah, ini semua ini image. Jadi tadi sebagai bahan kita jiplak sebenarnya, jiplak untuk membuat model 3D-nya. Nah, ini untuk import. Kemudian untuk
Export kalau kita sudah punya model. Ini nggak aktif, kenapa? Karena memang ini masih kosong kan, belum ada model. Ini import 3D modelnya, export 3D modelnya, export 2 dimensi. Kemudian ini potongan, kemudian ini animasi. Kemudian ini pengaturan untuk layout. Nah, itu kira-kira itu. Kemudian kita lihat di edit, nih, biasa ya, mirip dengan yang software lain. Kemudian di view, nah di view ini yang sering harus kalian setting, yang pertama adalah toolbar. Ya, toolbar. Tapi mungkin tampilan di setiap versi itu bisa jadi beda ya, nggak sama persis seperti ini. Tapi intinya sih sama ya. Nah di toolbar ini bisa diklik. Nah apa yang mau kalian tampilkan, gitu ya? Apa yang mau ditampilkan? Kalau kita, nah ini biasanya kalau baru diinstal tuh ini otomatis aktif nih. Ada muncul toolbar di atas nih, getting started. Tapi kalau saya biasanya pakai ini, pakai large toolset. Nah, jadi ngumpul di sini. Kemudian kalau layer sudah tampil di sini ya, biarin aja. Atau mau ditampilkan di atas sini ya nggak masalah juga tuh layer. Silahkan aja. Nah, kira-kira itu ini fungsinya. Ada view, view ini isometri dan seterusnya. Kemudian warehouse ini komponen-komponen tadi. Nah, kalau mau ditampilkan silahkan aja. Semua mau ditampilkan juga boleh. Tapi biasanya kalau kita kerja dengan software yang kita tampilkan ya yang kita butuhkan saat kerja saat ini gitu. Tidak perlu semua ditampilkan. Oke, itu kemudian kita tunggu. Nah, selain toolbar gitu ya. Ini saya mau langsung ke sini saja, yang lain nanti sambil jalan aja. Di sini yang penting adalah di sini di setting ya. Mesin, kemudian di setting, gitu. Saya kalian klik. Nah ini pengaturan unit, gitu ya, unit. Nah ini unitnya kan meter ya. Tadi karena kita pilih template-nya pakai meter. Nah ini nggak saya rubah dulu. Misalnya saya membuat garis, gitu ya. Nah, di sini nanti akan terbaca dia dimensinya berapa. Ini saya buat garis. Nah, itu kan terbaca tuh. Tapi kalau kita membuat objek gitu ya, satuannya meter kan, saat kita mau membuat setengah meter harus 0,5. Kemudian 12 cm 0,12, 5 cm 0,05 gitu kan sulit ya. Kalau kita terbiasa dengan senti gitu ya, ya di sini dirubah. Setting, kemudian ada di sini unit, kemudian di sini dirubah ke senti. Ini snapping. Jadi kalau ada jarak gap 0,01 cm, dia otomatis akan nempel nanti. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Nah, tuh, sudah senti. Oke ya. Untuk itu, kalau yang lain ya sama sih. Ini yang sering dilakukan pengaturan di awal. Kemudian, kalau kamera, nanti aja. Ini saat sudah punya model lah nanti kita bahas. Kemudian di window ini default try itu ini default try. Jadi apa saja yang tampil di try ini di sini. Ini kalau kita lihat di sini kan mulai dari entity info, material, komponen, style, layer, skin, shadow, kemudian instruktur. Nah di sini kalau ini kita di situ hilang gitu, disembunyikan bukan hilang ya. Nah, itu. Oke kita bahas yang ini default try gitu ya. Try dari awal. Nah, di entity info itu akan muncul informasi yang ada di model. Contoh misalnya, saya buat garis saja gini. Nah, buat garis, misalnya saya mau garis 400 cm gitu ya. Ya diketikkan saja, diketikkan 400 gitu ya. Kemudian enter, escape. Nah, di sini kalau saya klik ini, nah di sini akan muncul informasinya. Gitu. 400 meter. Kemudian kalau saya membuat, ini kan garis ya, garis. Saya akan buat bidang.
Nah, pakai ini aja langsung deh, pakai rectangle. Nah, kalau rectangle, nah di sini kan ada kalau kalian lihat di sini, ini kan cara penulisannya, cara ngetik di keyboard seperti ini. Jadi kalau mau buat rectangle ukuran 200 cm kali 500 ya diketikkan saja 200,500 enter. Nah, di sini nanti entity infonya akan muncul nih. Nah, karena dia ruang yang ditampilkan di sini adalah luasnya. Oh, luasnya sekian nih. Berapa ini? Ya, 100.000 cm segi. Gitu. Begitu unitnya tadi saya rubah, saya kembalikan ke meter misalnya. Begitu ngitung pengennya satuannya langsung meter persegi. Ya, di sini di. Nah, kita lihat. Nah, 10 meter persegi. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, saya kembalikan ke sentimeter. Nah, sudah kembali. Nah, kalau ruang seperti apa? Kalau cara buat ruang, jadi oke, ini saya copy aja. Sekalian ini ya, sekalian apa? Menggunakan toolbar ini. Nah, ini ngopi caranya gimana? Pakai ini. Ini bisa move, bisa copy, gitu ya. Move, strike, copy, and erase selected. Itu tadi keterangan kan ada, begitu ditempelin kan ada ininya ya, ada pesan ini untuk apa itu. Nah, ini move. Nah, ini kalau saya langsung klik begini dia pindah, tapi untuk copy seperti apa, tekan kontrolnya sekali aja, klik lepas. Nah itu. Nah, kemudian ini saya mau buat ruang, buat balok gitu, cara yang mudah. Ini pakai ini push pull, tarik aja. Nah, tuh. Tariknya tadi juga bisa didefinisikan. Kalau saya undo gitu ya, ini mau tingginya berapa gitu. Tingginya berapa? Oh, tingginya 100 saja, 100 cm ya, diketikkan aja meter. Berarti kan balok ini ukurannya berapa? Oh, ini 200 kali 500 kali 100. Nah, volumenya berapa? Oke, ini kan belum mau ya. Belum mau karena dia terdiri dari beberapa objek. Nah, kita satukan dulu. Saya pilih seperti ini sama kayak di CAD ya. Kemudian make a group. Begitu sudah jadi grup, dia sudah muncul. Itu untuk membahas yang isi di sini entity info. Nah, kemudian kita ke material. Nah, material tadi ini bisa kita definisikan. Nah, ini mau kita kasih material apa ini? Ini mau materialnya apa sih ini? Ini bisa dipilih di sini. Ini banyak ya. Ini dari aspal dan beton, kemudian brick, cladding, and sliding. Brick itu kayak bata gitu ya, bata atau bataku. Ini ada karpet dan seterusnya. Ini pewarna, ini warna cat gitu ya. Kemudian ini kaca, ini landscaping, isinya ya bisa rumput, bisa macam-macam. Ini besi, bisa baja dan seterusnya. Ini pola, ini atap, ini stone berarti ini batu. Kemudian synthetic surface, ini permukaan, ya misalnya dindingnya apa, materialnya dan seterusnya. Nah, banyak sekali bisa dilihat di sini. Kita coba misalnya ini mau kita, oh ini beton gitu ya, ini beton. Ya, kita berarti ke sini, konkret. Blacktop aspal ini ya. Blacktop new ini berarti waterproofing dengan aspal di plat atap misalnya. Blacktop oh. Nah, ini konkret agregat smoke. Ini konkret yang di finishing. Kemudian ini sama konkret. Oh, ini untuk rigid. Nah, kita ambil aja lah yang konkret ini misalnya. Atau konkret di finishing juga boleh misalnya ini. Nah, ini nah di sini
sudah kita definisikan nih, materialnya sudah masuk. Oh, berarti ini materialnya adalah beton yang di finishing. Itu untuk material. Kemudian ini ada komponen ya tadi yang 3D warehouse tadi. Ini contoh bawaan saat diinstal, gitu ya. Ini komponen-komponen seperti ini. Oh, misalnya di trotoar ada kursi untuk kendaraan, kalau di rumah mau dipasang sofa dan seterusnya. Ini ada lampu jalan. Nah, itu. Nah, ini dan banyak fasilitas di itu tinggal di download di ini. Kemudian di style ini isinya kalau kita lihat seperti ini. Ini penampakan dari model 3D-nya ya. Bisa color-nya, ini default, ini penampakan foto dan seterusnya. Style, kemudian di sini layer. Nah, layer sama seperti di AutoCAD gitu ya. Di sini layernya baru satu. Jadi kalau Bapak tampilkan di sini toolbar layer gitu ya. Nah, kita tunggu bentar. Layer di sini. Nah, ini layernya karena baru satu ya. Oke, kita tunggu. Begitu saya klik ini yang muncul ya layer 0. Karena memang layernya baru satu. Dan tadi yang aktif ada layer 0. Nah, nambah layer gimana? Nambah layer di sini lebih mudah ketimbang di AutoCAD. Tinggal ini ada tanda plus. Kalian ketikkan saja. Misalnya Bapak kasih garis, kemudian bidang, kemudian ruang. Nah, apakah otomatis masuk ke sini-sini ya? Enggak. Harus kita ini. Misalnya garis ini kan masih di layer 0. Caranya gimana? Ya masukkan layer garis. Tuh. Jadi saat ini saya klik, dia sudah masuk ke garis. Tuh. Sama sepertinya. Kayak tiket. Ini bidang. Kemudian ini ruang. Nah, begitu ini saya klik, ya ini jadi garis, bidang, ruang. Gitu. Begitu ini saya nonaktifkan garis, ya garisnya nggak ada. Nggak ada. Sama seperti tiket layer. Nah, mungkin di awal itu ya pengenalan SketchUp. Jadi toolbar, menu, kemudian Windows-nya atau default tray-nya gitu ya. Sampai di sini ada yang mau tanya dulu sebelum Bapak jelaskan beberapa toolbar untuk penggambaran. Ada? Halo? Nggak ada? Kalau tidak ada, Bapak masuk ke toolbar ini ya, toolbar penggambaran. Jadi ini sudah kita praktekkan tadi membuat garis lurus gitu ya, membuat garis lurus. Kemudian kalau ini ya freehand, garisnya bisa kayak polyline lah gitu. Kemudian di rectangle, kemudian ini rotate rectangle, ini lingkaran, ini polygon. Ya, kalau ini sama sih sebenarnya kayak di CAD gitu ya. Ini sama kayak di CAD, buat lingkaran ya tinggal buat aja jari-jarinya mau berapa gitu. Jari-jarinya mau berapa. Misalnya jari-jarinya mau 100, ya udah ketikkan aja. Tapi bukan diameternya ya, jari-jari. Pak, saya mau lingkarannya nggak tiduran, tapi berdiri kayak roda gitu ya. Kalau mau seperti itu, nah lingkaran seperti ini ditempelkan di sini. Jadi harus ada bantuan surface gitu ya. Nah, kemudian ditahan, tekan shift gitu. Nah, baru buat 100 juga. Nah, gitu. Nah, dari sini ya tekan shift, 100 juga. Nah, seperti itu.
Kemudian yang ini poligon, ini segi berapapun gitu ya. Misalnya saya membuat segi, nah ini udah otomatis, ini defaultnya 6 ya. Mau saya rubah lah, saya mau buat segi 7 ya tinggal dirubah saja. Tinggal 7. Nah, tinggal jari-jarinya berapa. 100 juga. Nah, atau mau segi 8 ya sama saja. Tadi ketikkan 8, kemudian klik, jari-jarinya 100. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi nggak sulit ya. Ini untuk penggambaran ya. Kalau ini kita lihat ini arc. Ya sama ya kayak membuat garis lengkung, 2 point arc. Jadi ini ininya, kalau ini 1 poin, ini 2 poin referensinya, ini 3 poin referensinya. Bisa dicoba aja sendiri. Ini pie itu sebenarnya bahasa aslinya ya kue. Jadi kayak buat irisan kue gitu. Kemudian di sini move, tapi seperti tadi ini bisa juga untuk copy, ini push pull. Push pull itu bisa untuk ini saya contohkan saja. Misalnya saya mau membuat rectangle kayak dinding gitu ya. Nah, seperti ini saya tekan shift. Nah, gitu. Ini kan kayak dinding gitu. Tetap sama sembarang. Kemudian tebel dindingnya berapa? Misalnya atau tebel pagar lah gitu. Nah, ini misalnya 200. Nah, itu. Nah, itu kan pakai push pull juga tadi kan ya. Nah, push pull juga bisa untuk melubangi gitu, melubangi bagian ini gitu. Tapi kita harus punya referensi, misalnya begini referensinya. Ini pakai ini juga. Nah, kita dorong ke sana. Dorong ke sana. Sorry. Nah, ini kan sudah bolong. Ya. Ini sudah bolong. Nah, kita lihat sudah saya tampilkan untuk kameranya. View toolbar. Oke, kita tunggu sebentar. Nah, ini. Tuh, lambat. Kita tunggu bentar. Nah, ini. Kita bisa pakai ini, kita putar. Nah, itu kan udah bolong. Tuh. Nah, ini muternya tekan kiri, klik kiri, diputar-putar ya. Kemudian kalau mau zoom in, zoom out, scrollnya. Tuh, sama sih. Tuh. Itu untuk ini. Kemudian, apalagi? Oh, ini untuk rotate. Sama, ini untuk rotate ya berarti memutar. Ya, memutar. Oh, ini mau saya putar lah gitu. Ya, putar aja. Nah, putarnya ke arah mana? Bisa ke arah sumbu putarnya bisa sumbu Z atau blue axis. Jadi ini blue axis kan ke atas nih. Ya, ini sumbu Z gitu. Berarti sumbu putarnya sumbu Z. Bisa sumbu putarnya green axis atau sumbu, bisa kalian sumbu X gitu misalnya. Tapi sebutannya di SketchUp itu green axis gitu ya. Bisa juga ke arah red axis gitu. Misalnya ke red axis gitu ya. Ini tekan aja, tekan apa tadi, shift gitu. Putar. Nah, itu kan sudah muter. Nah, putarnya mau berapa derajat gitu. Misalnya ya yang ini 90 aja. Nah, itu udah berdiri. Tuh. Itu muter tanpa ini, yang aslinya masih ada gitu.
Tadi tekan kontrol, berarti muter juga langsung ngopi gitu. Kemudian ini kayaknya yang baru nih, apa ini? Saya belum pernah pakai. Oh, ini volume. Nah, kalau volume itu misalnya kita mau buat objek gitu ya, buat objek. Oh, saya mau buat ini contohnya misalnya ini ada garis yang mau saya jadikan referensi. Kemudian saya mau buat bentuk nggak beraturan deh. Kemudian ini saya buat sembarang aja gitu. Saya membuat segitiga ini mau saya panjangkan ke sana, tapi tanpa menggunakan push pull. Itu bisa menggunakan volume. Jadi ini diklik acuannya, kemudian klik volume, kemudian ini jadi langsung. Jadi mempermudah sebenarnya kita. Kemudian ini apa ini? Ini scale, ya berarti ini menskalakan objek. Jadi tapi ya harus tadi ya di grup dulu biar nggak rusak. Ini offset sama ya, offset misalnya. Oh, ini mau saya offset ya. Tadi ini berapa ini? Lebarnya 200, misalnya mau saya offset 20. Saya offset 20. Nah, tuh mouse-nya. Nah, itu. Ini mau offset, ketikkan aja 20. Jadi sudah terbentuk. Saya ini mau saya hapus, saya mau buat ini, ya sama aja tadi. Nah, misalnya saya hapus lagi. Nah, jadi penggunaan SketchUp membuat modelnya tidak terlalu sulit, tapi hanya butuh kehati-hatian ya. Mana yang harus dibuat grup gitu ya, disatukan. Kemudian yang lain ini untuk membuat ini mengukur dan membuat garis bantu referensi. Kemudian ini garis dimensi, kemudian ini ya busur ya untuk mengukur sudut, kemudian ini menambahkan teks dan seterusnya. Jadi nanti bisa dicoba-coba yang sudah ini ya. Sehingga nanti saat kita menggambar model jembatan, karena BIM itu lebih banyak di jembatan sih, atau elevated road, ketimbang di jalan. Karena kalau jalan kan tidak terlalu ya kompleks bangunannya. Nah, satu lagi kalau kita mau mengedit, ini kan sudah di grup ya. Kalau sudah di grup, saya pindah aja ini, biar nggak berhimpit. Ini kalau kita ini kan layernya tadi layer ruang gitu ya. Misalnya, nah kalau saya mau garis kayak di CAD sini, kalau saya garis sesuatu gini, ini pasti nanti dicatat di layer 0 gitu. Nah kalau ini kan pasti munculnya layer 0. Tapi kalau kita mau di ruang, ya ini kita pindahkan dulu, baru kita membuat garis gitu ya. Gitu. Buat garis misalnya. Oh garis ini mau masuk di layer ruang misalnya. Nah, gitu. Tapi ini kan nempelnya di komponen atau model yang sudah ada di grup nih. Sehingga ini nggak masuk di grupnya dia gitu. Nah, biar bisa masuk gimana? Kalau biar bisa masuk dari awal, sebelum membuat garis, kita harus masuk ke grupnya dia. Cara masuknya gimana? Ini diklik 2 kali. Nah, ini berarti kita sudah masuk di grupnya dia gitu. Jadi saat saya garis, nah, dia sudah masuk di grup dia. Sehingga di sini langsung ada surface gitu. Kalau tadi kan enggak ya. Nah, saya keluar gitu. Ini sudah masuk di grup dia. Jadi begitu saya klik, walaupun yang di sini
itu udah akan kepilih semua. Tuh. Jadi saat saya mau push pull, ya klik 2 kali lagi. Kemudian, oh ini mau saya tarik ke sana setengah di sini, ini midpoint. Nah, udah jadi tuh. Jadi nggak sulit ya. Kemudian satu lagi ini mirip dengan grup gitu ya. Ini kan satu grup ya. Ini saya copy dulu, nanti biar ketahuan bedanya. Nah, kayak gini. Ini yang sebelah kiri saya biarkan seperti ini saja, grup. Yang di sini, ini akan saya masukkan di komponen tertentu. Nah, ini. Ya, ya, komponen tertentu. Terus, saya agak lupa. Material komponen dari window depot tray. Oh ya benar. Nah, ini bisa saya buat untuk komponen tertentu nih. Make a component. Kalau tadi kan misalnya ini ya, ini kan belum di grup ya. Kalau mau membuat grup kan gini aja tadi, make group, klik jadi grup ya. Nah, jadi satu grup. Nah, saya mau buat ini jadi komponen tertentu, make komponen. Nah, kita kasih nama komponennya apa? Gitu ya. Saya kasih nama komponen 1 gitu aja lah. Komponen 1. Oke, gini aja dulu. Saya create gitu ya. Nah, ini tadi ada bedanya dengan yang ini. Secara kenampakan sama kan ya. Nah, ini sekarang dua-duanya saya copy. Nah, ke sini. Nah, sekarang ini saya edit. Yang ini saya edit. Nah, oke, biar kelihatan, ini saya edit. Masuk gitu ya. Kemudian ini saya panjangkan ke atas gitu. Ininya. Nah, klik. Sekarang ini dengan ini sudah beda kan. Nah, ini dengan ini sudah beda. Kalau kita lihat di entity info, ya. Ini kan yang saya edit yang di sini tadi ya. Nah, bagian situ 50.000 cm persegi. Nah, yang sini pasti lebih, nah, karena sudah saya tinggikan. Nah, kita lihat yang sini. Sekarang ini sama, saya edit dengan cara yang sama. Oke, biar kelihatan saya tarik ke bawah. Nah, ini mau saya edit juga. Pakai ini. Apa yang terjadi? Nah, sana ikut juga gitu. Karena sudah jadi komponen. Gitu. Jadi cukup ngedit salah satu, yang lain ikutan. Nah, kita lihat hasilnya di sini 8290. Di sini nah, sama kan? Nah, saya kira seperti itu bedanya grup dengan komponen.